Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ananda coba dengarkan absen terlebih dahulu ya. Khadijah, Putri, Sarah, Ahmad. Subhanallah, hadir semua ya Ananda pada hari ini. Baik Ananda, selamat pagi semuanya. Apa kabar Ananda semuanya? Baik Ananda, sebelum kita lanjut materi, coba terlebih dahulu Ananda perhatikan dulu ke depan. Ini adalah gambar orang yang lagi melaksanakan sholat jenazah. Apakah di antara Ananda sudah ada yang pernah melaksanakan sholat jenazah? Baik, bagus, luar biasa. Minggu kemarin kan Ustazah sudah menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dan tata cara mengafani jenazah. Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Yang pertama tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian sholat jenazah itu. Sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan ketika seorang muslim meninggal dunia. Adapun hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, artinya wajib dikerjakan, namun jika sudah ada yang mengerjakannya maka kewajiban umat muslim lainnya menjadi gugur. Jadi itulah hukum dari sholat jenazah. Selanjutnya Ananda, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki berkulit hitam atau wanita berkulit hitam yang bertugas sebagai yang menyapu masjid telah meninggal dunia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang pun menjawab, mereka telah meninggal dunia. Lalu baginda Nabi pun menjawab, kenapa kalian tidak memberi kabarnya kepadaku? Tunjukkanlah
kuburnya kepadaku. Lalu Nabi pun pergi ke kuburan orang tersebut, lalu mensolatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sebelum kita lanjut ke tata cara sholat jenazah, kita wajib terlebih dahulu mengetahui rukun sholat jenazah, yaitu rukunnya ada 7. Yang pertama tentunya kita berniat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbir sebanyak 4 kali. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima membaca sholawat Nabi. Yang keenam doa untuk jenazah. Yang ketujuh salam. Selanjutnya syarat-syarat penyelenggaraan sholat jenazah. Yang pertama tentunya sholat jenazah ini tetap sama dengan sholat lainnya, yaitu menutup aurat, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat, serta menghadap kiblat. Yang kedua yaitu tentunya jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak jenazah berada di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat jenazahnya itu di makamnya atau kita melakukan sholat gaib. Apakah Ananda tahu apakah sholat gaib itu? Ya, benar. Sholat gaib adalah sholat yang dilakukan ketika jenazahnya jauh atau jenazahnya itu tidak ada. Baik Ananda, untuk mempermudah kita dalam mempelajari tentang tata cara sholat jenazah ini, Ustazah akan menayangkan tentang tata cara sholat jenazah. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, didengarkan, disimak, karena nantinya akan ada perwakilan kelompok yang akan mempraktikkan tata cara sholat jenazah ini. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah, sejajar dengan perut, jadi pas di tengah-tengah ini. Jadi itu adalah perbedaan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau ma'muman jika kita menjadi makmum, fardhol lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati imaman jika menjadi imam, ma'muman jika menjadi makmum, fardhol lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat ini sahabat, kita tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya di bawah ini, saya niat sholat atas mayit perempuan ini menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala, itu boleh. Atau misalnya kita niat seperti ini, saya niat mensolati jenazah yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Kemudian setelah kita mempersiapkan niat, kita memulai untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar sambil kita mengangkat tangan.
Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, maka mulut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, akan tetapi hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ketika mulut mengucap takbir Allahu Akbar, hati itu menghadirkan niat sholat jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian setelah kita takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita takbir yang kedua. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu, setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah sahabat, untuk sholawat ini misalnya terlalu panjang, maka boleh kita meringkas cukup sampai di sini saja. Jadi cukup misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini saja itu sudah cukup. Akan tetapi seandainya kita hafal, maka alangkah lebih bagus jika kita teruskan sampai akhir. Kemudian setelah selesai membaca sholawat, kita takbir yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Selanjutnya setelah kita takbir yang ketiga, kita membaca doa. Dalam hal ini dibedakan antara doa untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Sedangkan jika jenazahnya adalah perempuan, maka doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah kita membaca doa, kita takbir yang keempat. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa lagi. Jika jenazahnya laki-laki, kita baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka kita membaca doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya membaca doa ini, artinya doa yang setelah takbir yang keempat, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi misalnya sahabat tidak membaca doa yang ini, doa setelah takbir yang keempat ini, maka sholat jenazahnya tetap sah. Kemudian setelah kita membaca doa, kita kemudian salam 2 kali sambil menoleh ke kanan, kemudian salam yang kedua menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, kita toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke arah kiri. Jadi setelah kita salam, itu artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat jenazah. Demikian sahabat, video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa kembali sahabat di video-video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penayangan video dari tata cara sholat jenazah. Selanjutnya, Ustazah persilakan dari perwakilan kelompoknya untuk mempraktekkan tata cara sholat jenazah ini. Praktek sholat jenazah. Allahu Akbar. Usolli ala
mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi Baik Ananda, Ustazah tekankan lagi mempelajari materi sholat jenazah ini sangat penting bagi kita semua. Tentunya misalnya nanti ada keluarganya yang meninggal atau di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, tempat Ananda tinggal ada yang meninggal, pasti Ananda bisa menyolatkannya. Semoga pelajaran kita hari ini bisa Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, Ustazah tutup dengan nun wal qalami wa ma yashturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.